Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Pertama, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga para pengurus DKM masjid, yang alhamdulillah pada pagi hari ini dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, Rabb yang telah memberikan apa yang kita minta, juga Rabb yang telah memberikan apa yang kita mau dan kita inginkan. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu sedikit pun menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Diawali dengan kalimat wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan semua permintaan yang telah kita panjatkan, doa-doa yang kita selama ini panjatkan. Karena pada dasarnya doa yang kita panjatkan itu akan senantiasa dan pasti terkabul. Karena doa itu menurut para ulama ada tiga hal, ada tiga jenis, tiga macam. Doa yang dikabulkan ketika diminta, dikabulkan saat itu juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada doa yang ketika diminta dan dipanjatkan, dikabulkannya tidak langsung, tetapi ada waktu dan proses, dipending dulu. Itu bisa diwujudkan dan dikabulkan setelah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Kemudian yang ketiga, doa yang kita panjatkan hakikatnya pasti terkabul, itu tidak dikabulkan ketika di dunia, akan tetapi kelak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi hakikatnya doa yang kita panjatkan itu tidak pernah sia-sia, pasti terkabul. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Makanya Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan
innallaha lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalum. Kalau seandainya kita mengatakan kezaliman satu, itu namanya zulmun. Zalim itu satu kezalimannya. Tapi kalau seandainya dikatakan dalam Al-Quran zulmun menggunakan sighah mubalaghah, maka kezaliman itu tidak hanya dilakukan sedikit, tetapi kezaliman itu dilakukan dengan apa? Banyak dan sering. Bahkan tidak hanya itu, la zalumun kafar. Kalau seandainya kufur kita ingkar, itu namanya kafir. Tapi kalau seandainya dikasih tasdid, itu menandakan kekufuran dan kekafirannya itu dilakukan berulang-ulang. Contoh misalkan, ada kata tofa dalam Al-Quran. Tofa itu artinya mengelilingi. Kalau seandainya mengelilingi ataupun melingkar, nguriling kalau bahasa orang kitanya nguriling, berkali-kali dilakukan, itu namanya tawaf. Makanya ketika orang umroh mengelilingi Ka'bah, itu melilingnya bukan satu kali, pasti 7 kali. Makanya apa? Tawaf. Dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya manusia itu tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah berikan, dan cenderung manusia itu apa? Kufur dan zalim. Kekufuran dan kezalimannya itu dijelaskan dalam Al-Quran menggunakan istilah sighah mubalaghah, zalumun kafar. Betul-betul zalim dan betul-betul apa? Kufur. Banyak Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kalimat sighah mubalaghah dalam Al-Quran, seperti misalkan menjelaskan kalimat syukur. Kalau syukur dalam Al-Quran itu artinya satu, syukur. Kalau orangnya syakir. Kalau syukurnya banyak, itu syukur ditambah waw. Sama kalau kita orang Jawa ngomong, kalau kita makan soto enak, bilangnya apa? Mantap. Tapi kalau mantap enaknya betul-betul enak, biasanya ditambah waw, muantap. Nah, itu namanya sighah mubalaghah. Muantap. Pun demikian juga ketika Allah mengatakan orang-orang yang bersyukur banyak, lebih banyak daripada syukur, itu namanya syakur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sesungguhnya hamba Allah itu, manusia itu sangat sedikit sekali yang bersyukur. Qalil, diawali dengan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sampai para nabi pun untuk berada di titik menjadi hamba-hambanya yang syakur itu susah. Ada yang dalam Al-Quran sampai contoh misalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya mampu menjadi syakirul li'an'umi. Dia hanya mampu bersyukur, syukurnya itu tidak sampai syakur. Yang sampai syakur itu dijelaskan dalam Al-Quran seperti syukurnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana min ibadihi syakur. Karena Nabi Muhammad saat itu menjadi hamba-hambanya yang paling pandai bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita akan mencoba melanjutkan tema kajian kita yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, yaitu tentang konsep pendidikan dalam Al-Quran ataupun pendidikan dalam perspektif Al-Quran.
Karena memang kita sebagai manusia itu tidak lepas dari tanggung jawab dan tugas kita menjadi seorang pendidik. Kalau guru itu adalah sebagai pendidik ketika di madrasah, tapi kita sebagai orang tua itu adalah guru sepanjang hayat bagi anak-anak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di antara tugas-tugas para nabi dan rasul ketika diutus di muka bumi ini tidak hanya menyampaikan tentang risalah yang Allah berikan kepada mereka, tetapi ada juga tugas lainnya di mana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, yaitu untuk dapat mendidik anak-anak dan keturunan-keturunan mereka. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran." Dicontohkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ada satu ataupun salah satu contoh kesuksesan seorang nabi yang dalam mendidik anak-anak dan keluarganya. Pertama Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Yang keempatnya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Di antara risalahnya yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak dan keluarga yang baik dan benar, sesuai dengan apa? Tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita melihat dan kita merenungkan tantangan pendidikan di akhir zaman ini, tentu tantangannya tidak semudah seperti dahulu ketika para bapak semuanya dalam usia mudanya. Kalau sekarang itu dunianya canggih. Kalau dulu kita ketika dididik oleh orang tua itu tidak banyak ujian ataupun godaannya. Kalau seandainya kita dulu mainnya cenderung mainan anak-anak kecil dahulu, tanpa kita mengenal dunia luar secara luas, karena memang tidak ada yang mengenalkan hal itu. Tetapi anak-anak sekarang itu memang memiliki tantangan yang luar biasa. Tidak mudah untuk kita bisa mendidik anak-anak di usia yang ataupun di zaman yang canggih seperti ini. Kunci kesuksesannya itu ketika kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang Allah telah turunkan melalui para rasul dan para nabinya, yang itu dicontohkan dalam Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sosok Luqmanul Hakim. Sosok Luqmanul Hakim, walaupun namanya sering kita dengar, mungkin ada keluarga, tetangga, anak kita yang namanya Luqmanul Hakim. Karena banyak anak-anak kita ini dikasih nama itu Luqmanul Hakim. Karena memang namanya bagus. Namanya disebutkan dalam Quran. Tetapi tidak semua kalimat bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran itu maknanya bagus. Nah, biasanya orang Indonesia saking pengennya nama anaknya diambil dari kata Al-Quran, itu tidak sedikit yang namanya diambil. Misalkan saya dulu pernah punya teman di Sudan, dia namanya Siti Musyrikah. Siti Musyrikah. Namanya bagus dari Al-Quran, musyrik, karena dia perempuan musyrikah. Nah, orang tuanya kebetulan nggak begitu paham tentang bahasa Arab. Makanya ketika guru ataupun syekh di Sudan itu tahu kalau dia namanya Siti Musyrikah, diganti namanya.
disuruh diganti, walaupun namanya itu sulit untuk dirubah karena di ijazah tidak mungkin dirubah, ya. Tetapi panggilannya harus dirubah, diganti namanya panggilannya Siti Mukminah, ya, Siti Mukminah. Karena kalau seandainya diambil misalkan kalimat dalam Al-Quran Siti Musyrikah, maka secara tidak langsung nama itu adalah doa. Orang tuanya mendoakan secara tidak langsung agar anaknya itu apa? Musyrik. Nah ini yang bahaya. Makanya nama yang bagus atau memberi nama yang bagus kepada anak itu bagian daripada pendidikan yang paling dasar, ya. Pendidikan yang paling dasar. Makanya kalau kita nanti punya anak khususnya ini apa yang masih muda-muda seperti saya, itu kalau kasih nama memang harus yang bagus-bagus, karena itu bagian daripada apa? Doa, ya. Luqmanul Hakim ini adalah sosok yang sangat unik, ya. Kemarin dijelaskan bahwa Luqmanul Hakim ini tidak memiliki banyak keistimewaan dari secara apa? Fisiknya. Karena kalau dilihat dari fisik, dia ini adalah orangnya apa? Hitam, kemudian kecil, pendek, rambutnya keriting, hidungnya pesek, bibirnya tebal. Itu sosok Luqman secara apa? Bentuk wajahnya ataupun bentuk tubuhnya yang dijelaskan dalam beberapa riwayat. Jadi sosok Luqman ini memang tidak memiliki keistimewaan dari segi fisiknya, tetapi kemuliaannya itu diabadikan dalam Al-Quran karena Luqman ini sebagai orang tua memiliki kemuliaan yang dimana kemuliaan itu bisa kita contoh, yaitu kemuliaan tentang bagaimana Luqman itu berhasil dan sukses dalam mendidik anak. Maka kesuksesannya itulah diabadikan dalam Al-Quran, ya. Nah, pertama, salah satu karakter Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran, kesuksesannya ataupun keberhasilannya dalam mendidik anak, yaitu di mana Luqman itu memiliki hikmah. Ini sedikit kita review, ya, sebelum kita melanjutkan. Diberikan karakter hikmah Luqman itu. Apa itu hikmah? Hikmah yang kita pahami secara bahasa yaitu kebijaksanaan. Hikmah menurut para ulama, definisi ataupun terminologinya secara istilah bisa kita pahami bahwasanya yang dimaksudkan dengan hikmah adalah ketika seseorang mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu sejalan dan seiring apa yang ada dalam benak pikiran mereka dan apa yang ada di lisan serta ucapan mereka. Jadi yang namanya hikmah itu berkesesuaian antara isi pikiran, kemudian ucapan, dan selaras dengan perbuatan. Itu namanya hikmah, kebijaksanaan. Nah, lantas muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa memiliki hikmah seperti Luqman agar kita bisa mampu mengajarkan dan mendidik kepada anak-anak kita? Bagaimana caranya? Nah, menurut para ulama, beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Luqman itu bisa memiliki hikmah disebabkan karena beberapa hal. Pertama, agar kita memiliki hikmah yang harus kita lakukan, ini Luqman mengatakan waqala Luqman berkata, kenapa dia itu bisa diberikan hikmah dan memiliki karakter hikmah? Yang pertama adalah karena beliau sering apa? Bighaddi basari. Beliau itu sering menjaga pandangan, ya. Matanya itu gak sembarangan melihat, ya. Senantiasa terpelihara. Jangankan
yang haram, yang syubhat pun dijaga. Jadi salah satu agar kita memiliki karakter hikmah itu mata kita senantiasa terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu salah satu cara agar kita memiliki hikmah. Karena kalau seandainya mata kita ini sering melihat sesuatu yang haram, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya. Karena semua perbuatan itu kalau menurut peribahasa berawal dari mata, turun ke hati, dilahirkan oleh perbuatan, kan gitu. Jadi mulanya itu seseorang bisa bertindak, melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, kalau seandainya penglihatannya itu selalu dilibatkan, disibukkan untuk melihat sesuatu yang haram, maka bisa dipastikan perbuatannya pun, perilakunya pun itu banyak yang mendekati hal-hal yang haram. Makanya Luqman mengatakan yang pertama adalah bighaddi basari. Kemudian yang kedua, wa kaffil lisani. Salah satu agar kita memiliki hikmah, kebijaksanaan seperti Luqman, yang pertama adalah menjaga pandangan, kemudian yang kedua wa kaffil lisani, menjaga ucapan. Kata-kata yang keluar dari lisan kita ini itu senantiasa yang baik-baik, ya. Jadi ucapan itu yang bagus-bagus. Kata-kata kotor, ya, kebun binatang itu tidak banyak diungkapkan. Semarah-marahnya kita tetap menjaga. Karena kalau seandainya lisan kita tidak dijaga, maka fitnah yang paling banyak, ya, yang menyebabkan kekacauan di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, itu umumnya karena ketersinggungan ucapan dan lisan kita. Berapa banyak orang rela saling membunuh, ya, disebabkan karena apa? Karena lisannya tersinggung, ya. Ada yang terbaru viral, tetangga membunuh tetangganya. Apa penyebabnya? Karena dia kesinggung. Sudah 6 tahun belum diberikan keturunan. Kemudian sampai dibilang, daripada lu gak bisa ngambilin, udah bininya itu dikasih ke orang, siapa tahu bisa. Dia kesinggung sebagai apa? Sebagai suami. Sampai dia rela dan berani membunuh apa? Saudaranya, tetangganya. Bayangkan bahayanya lisan ketika apa? Tidak mampu kita jaga. Makanya orang-orang yang mampu menjaga lisan, sukut, diam diri itu adalah terbaik. Makanya salah satu perisai bagi seorang mukmin itu adalah diamnya. Biasanya orang yang banyak ngomong itu jarang dihargai. Tapi orang yang banyak diam itu biasanya disegani. Itu menandakan apa? Kebijaksanaan. Ya. Karena jarang sekali orang yang bijaksana itu banyak ngomong, jarang. Yang bijaksana itu sedikit berbicara. Sama halnya Luqman. Luqman itu gak banyak ngomong ketika mendidik anaknya, tetapi dia sedikit berbicara. Apa yang ketika dia ucapkan, dibicarakan, itu mengandung hikmah. Bagus artinya, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita memiliki hikmah, wa iffati mat'amati, ya. Yang kedua itu menjaga asupan makan. Nah, ini salah satu karakter agar kita memiliki hikmah. Kalau yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga lisan, kemudian yang ketiga menjaga apa yang kita makan. Karena kalau seandainya yang kita konsumsi adalah hal-hal yang haram, yang syubhat, maka bisa dipastikan perbuatan yang kita lakukan cenderung, ya, menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang syubhat dan haram. Apalagi
yang kita makan dan kita konsumsi itu menjadi darah daging kita. Makanya sulit rasanya ketika seseorang ingin mewujudkan anaknya ahli ibadah, sholih dan sholihah, tapi hal-hal yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang dikonsumsi itu berasal dari yang haram. Makanya Luqman itu sangat menjaga. Bahkan beliau dikatakan dalam riwayat, beliau itu sering menjaga isi perutnya, artinya banyak puasa. Karena tuntunan para nabi dahulu itu memang banyak puasa. Nah itu cara terbaik ternyata dalam mendidik anak, nggak banyak makan. Ya. Kalaupun seandainya dikonsumsi ataupun makan sesuatu, ya, itu betul-betul dipastikan apa yang dimakan itu halal. Sama seperti kita mengenal kisah bagaimana Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i itu sampai dia bisa sukses menjadi seorang ulama, sampai orang tuanya itu memastikan apa yang dimakan oleh Imam Syafi'i itu betul-betul halal. Ketika ngaji yang menjadi makan itu bukan Imam Syafi'i, tapi orang tuanya yang mengantar. Sampai Imam Syafi'i itu di usia tua dan orang tuanya meninggal. Itu Imam Syafi'i. Beliau ketika ada acara itu beliau tidak mau kalau seandainya dia makan di tempat acara itu duluan, sebelum dipastikan. Kalau nggak dibekelin sama orang tuanya, dia memastikan dan bertanya terlebih dahulu, apakah makanan yang dihidangkan itu betul-betul halal, tidak tercampur halal dan syubhat. Itu Imam Syafi'i. Makanya ilmunya itu dirasakan sampai sekarang. Itu salah satu salah satu upaya kita untuk mewujudkan agar anak-anak kita sholih dan sholihah. Dimulai dengan apa? Dengan menjaga apa yang kita konsumsi dan kita makan. Kemudian berikutnya, apa yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim, yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim sampai dia memiliki hikmah. Berikutnya adalah wahid li faraji, yaitu menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan agar dia menjadi betul-betul hamba yang paling mulia. Karena Luqman menyadari, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui Al-Qur'an, ya, bahkan melalui sabda-sabda Rasul, bahwasanya penduduk neraka banyak dihuni itu disebabkan karena apa? Karena lisan dan dan kemaluannya. Aktaru ummati yadkhuluna an-nar bisababi lisanihi wa farajihi, disebabkan karena lisan dan kemaluannya. Tentu ini adalah salah satu kemaksiatan yang paling besar ketika seseorang bermaksiat melalui kemaluannya. Nah, ini memang yang harus dijaga oleh kita. Kemudian yang terakhir, watarki ma la ya'ni. Yang terakhir itu Luqman sampai muncul kebijaksanaan karena dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi Luqman itu kalau ada yang melakukan sesuatu itu dipastikan manfaatnya ada. Kalau nggak ada manfaatnya dia tinggalkan. Watarki ma la ya'ni. Nah itu salah satu sifat, ya, yang dimiliki oleh Luqman berupa hikmah, ya, dan hikmah itu terbentuk disebabkan karena beberapa kebiasaannya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu menjaga pandangan, menjaga lisan, ya, kemudian menjaga makanan, asupan makanan, kemudian menjaga kemaluan dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Nah, itulah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai sebagai orang tua sebelum kita mendidik anak, ya, sebelum kita mendidik anak. Karena sebetulnya kita sebagai orang tua, hakikat dalam mendidik anak bisa dikategorikan sulit, tapi sebetulnya bila kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya itu sangat mudah. Apalagi kalau kita misalkan ingin mendidik anak.
Contoh misalkan, saya pernah mendengar satu nasihat dari guru saya ketika saya belajar di Sudan. Beliau pernah mengatakan, ini yang hikmah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Beliau pernah mengatakan bahwasanya an-nisa masoni'ur rijal. An-nisa masoni'ur rijal. Perempuan itu adalah tempat di mana dilahirkannya para laki-laki hebat. Jadi perempuan itu tempat di mana diproduksinya para laki-laki yang sukses. Ini kunci daripada pendidikan sebetulnya. Ternyata memang kalau seandainya kita ingin melihat kesuksesan pada sosok seorang laki-laki, itu bisa dilihat siapa yang mendampinginya, siapa sosok di sampingnya. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu biasanya ada peran seorang perempuan yang senantiasa kuat mendampinginya. Makanya kalau kita punya, ada istilah dalam dunia parenting itu, kalau kita ingin punya anak yang baik, yang bijaksana, yang bagus, itu diperhatikan ibunya. Perhatian itu harus betul-betul. Karena tadi an-nisa masoni'ur rijal. Karena perempuan itu adalah tempat pendidikan terbaik bagi seorang laki-laki. Kenapa demikian? Nah, guru saya langsung melanjutkan nasihatnya, hikmahnya. Apa itu? Kalau kita melihat misalkan para ulama terdahulu yang sukses di bidang hadis seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bisa sukses menjadi ahli hadis disebabkan karena apa? Rabbat ummu. Imam Bukhari itu dididik dan dirawat, ya, kemudian diasuh oleh siapa yang pertama? Oleh ibunya. Kemudian juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dirawat dan dididik oleh siapa? Rabbat ummu. Bisa sukses itu karena ada ibunya yang membesarkan dia, mensukseskan dia, merawat dia sampai dia menjadi ahli hadis. Kemudian kalau seandainya kita melihat tadi ibu punya peranan besar, ternyata saudari ataupun saudari perempuan, ya, itu pun bisa memiliki peran penting dalam perkembangan seorang laki-laki. Makanya kita mengenal siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu dididik, dibesarkan, disukseskan oleh siapa? Oleh ukhtu, Rabbatul ukhtu, saudari perempuannya. Punya perhatian khusus, punya perhatian lebih. Itu dimulai dari apa? Saudari perempuannya. Karena saat itu ibunya tidak bisa memberikan perhatian. Bahkan sejak kecil dia sudah ditinggalkan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Itu saudari perempuannya. Kemudian kita melihat misalkan sosok Imam Ibnu Taimiyah. Beliau sama-sama ahli hadis, beliau sama-sama ulama, beliau sama-sama pembaharu, ya. Seorang ulama yang sejati, beliau bisa sukses disebabkan karena siapa? Rabbatul jaddatu. Disukseskan dan dibesarkan oleh neneknya. Bayangkan. Imam Bukhari oleh ibunya, Imam Syafi'i oleh ibunya, Imam Ibnu Hajar oleh siapa? Oleh saudari perempuannya. Kemudian Ibnu Taimiyah itu dibesarkan dan disukseskan didampingi oleh siapa? Oleh neneknya. Makanya guru saya mengatakan an-nisa masoni'ur rijal. Kalau seandainya kita punya banyak dalam keluarga anak-anak laki-laki, maka muliakanlah perempuannya. Siapa itu perempuannya? Bisa istri kita, bisa orang tua kita, nenek kita, bisa juga anak-anak perempuan kita. Karena kalau seandainya dalam keluarga di sana ada laki-laki dan perempuan anaknya, kemudian apalagi kakak pertamanya perempuan, maka tugas terbesar, perhatian yang harus kita pilih itu banyak memperhatikan anak perempuannya. Dewasakan dia, jaga dia. Karena kenapa? Ketika dia sukses, dia nanti hebat, itu akan mencontohkan dan mengajarkan, bahkan akan merawat adik-adik yang laki-laki.
Itu umumnya. Makanya kalau seandainya kita tidak mampu mendidik anak-anak laki-laki kita dengan siapa? Dengan istri kita, maka didiklah dengan anak-anak kita. Atau dengan titipkan anak laki-laki kita kepada siapa? Kepada saudari kita misalkan. Kalau seandainya ada yang percaya, lebih baik daripada istri kita. Misalkan istri kita sibuk dan sebagainya. Karena memang di samping laki-laki hebat, itu pasti ada perempuan yang apa? Yang kuat dan tangguh. Makanya kita melihat misalkan tokoh-tokoh sukses, ya, orang-orang Nasrani. Kita mengenal sosok misalkan Bill Gates. Kalau tadi para ulama, sekarang misalkan orang-orang yang sukses di bidang bisnis, Bill Gates, Mark Zuckerberg misalkan, kemudian Putin. Itu mereka semuanya sosok orang yang hebat, orang yang sukses, dan ternyata pengaruh terbesarnya itu dimulai dari ibunya. Kalau Putin itu presiden Rusia itu guru perempuannya. Sampai suatu ketika dia pernah lewat dan gurunya itu di sampingnya. Dia menanggalkan kebesaran dia sebagai presiden. Dia cium tangan kepada siapa? Guru perempuan. Pun demikian juga, misalkan kita melihat di Indonesia ada tokoh politik yang saat ini banyak viralnya, Anies Baswedan. Begitu dahsyatnya dia, pengaruh siapa? Ibu dan siapa? Istrinya. Nah itu salah satu hikmahnya. Makanya An-Nisa Masonimur Rijal. Jadi perempuan itu adalah tempat terbaik di mana laki-laki hebat itu dilahirkan. Kemudian muncul pertanyaan, kalau gitu peranan laki-laki di mana? Makanya kalau diibaratkan keluarga itu adalah madrasah, sekolah, istri ataupun perempuan kita, istri kita, perempuan itu adalah sebagai gurunya, sebagai mudarrisnya. Adapun kita sebagai laki-laki itu sebagai apa? Kepala sekolahnya. Bisa dibayangkan posisi kepala sekolah itu di madrasah bagaimana? Dia punya apa? Punya kebijakan, punya kebijaksanaan, ya. Kemudian punya cara pandang yang berbeda. Ketika gurunya ngeluh, apakah orang kepala sekolah harus ngeluh juga? Kan enggak. Kemudian ketika ada misalkan muridnya, anaknya yang dia mohon maaf dalam tanda kutip misalkan bandel sedikit, apakah harus kepala sekolah yang turun tangan? Guru dulu dituntaskan. Dan kepala sekolah itu banyak memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada guru. Dan guru itu adalah istri kita. Makanya itu salah satu rangkaian pendidikan keluarga yang sukses dan hebat. Kalau seandainya suami mampu memerankan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang sukses, mengarahkan istrinya, maka bisa dipastikan kolaborasi antara istri dan suami yang hebat itu akan lahir sosok anak-anak putra putri yang solih dan solihah dan sukses insyaallah. Itu salah satu hikmah yang ketika saya mendengarkan wasiat ataupun nasihat dari guru saya dulu ketika belajar di Sudan. Nah, memang bila direnungkan dalam kehidupan nyata saat ini memang luar biasa. Ya, perempuan itu memiliki pengaruh besar. Ya, makanya kalau dalam syariat kita, dalam Islam itu An-Nisa Imadul Bilad kan gitu kan. Tiangnya agama, tiangnya negara. Karena memang ketika perempuannya baik, maka baiklah seluruhnya. Kerusakan yang terjadi saat ini karena ketika para perempuan yang ada di sekeliling kita itu tidak mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah ini tantangan buat kita semua sebagai laki-laki, ya, menghebatkan siapa? Menghebatkan para perempuan. Nah kalau gitu Ustaz, berarti kita perlu selamatkan banyak perempuan juga ya. Mentang-mentang kita laki-laki, kemudian banyak perempuan yang perlu diluruskan, lantas kita punya peranan langsung ya.
langsung dinikahi biar mudah diurusin, enggak juga ya. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ja'alallahu min qalbayni fi jawfi. Karena Allah itu tidak menjadikan dalam diri seseorang itu dua hati yang sama. Nah, ini agak sulit memang berlaku adil ya. Jadi ma ja'alallahu min qalbayni fi jawfi. Allah itu tidak memberikan dua hati yang sama atau memberikan dua hati dalam satu rongga dada kita. Makanya kalau disuruh fokus kita, itu memang fokusnya hanya bisa satu. Ya. Kalau lebih bagaimana? Itu monggo. Ya, berarti hatinya banyak gitu. Ya. Karena begini, ayat ini berbicara tentang satu kisah di mana ada orang yang di zaman Rasul itu menganggap dirinya itu paling pintar, paling hebat, paling cerdas. Sampai kehebatan dan kecerdasannya itu dikenal oleh para sahabat di kalangan kafir Quraisy. Dia digelari dengan Dzu Qalbain. Dia memiliki gelaran pemilik dua hati. Apa maksudnya? Jadi dia itu ketika dia mendapatkan nasihat ataupun wahyu dari Rasulullah SAW, sabda ayat-ayat, ketika dia mendengar satu kali dia mendengar itu langsung paham. Misalkan saya jelasin dari awal sampai akhir, itu dia bisa menyampaikan dari awal sampai akhir persis seperti yang saya sampaikan. Itu saking cerdasnya. Makanya dia merasa apa? Wa ana afdalu min Muhammad. Saya ini lebih hebat dibandingkan Muhammad. Namanya Jamal bin Ma'mar al-Fihri. Itu namanya Jamal bin Ma'mar al-Fihri. Suatu ketika dia itu pernah berjalan, selesai perang Badar dia berjalan. Kemudian ketika berjalan, kaki yang satunya itu di mana? Kaki. Sendal yang satunya dipakai di sebelah kanan, sendal yang satunya itu ditenteng. Dia jalan aja. Kemudian ada Abu Sufyan, kebetulan saat itu dia berada di pihak apa? Di pihak yang membenci Islam. Ya. Abu Sufyan mengatakan, "Hei Jamal, kenapa kamu pakai sendal? Itu yang kanan dipakai di kaki, yang kiri dipegang di tangan." Kemudian dia mengatakan, "Mas, saya ini gak ngerasa." Karena gak ngerasa, kemudian Abu Sufyan ini mengatakan, "Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu itu pemilik dua hati, sedangkan sendal yang dua aja itu tidak terpikirkan, tidak bisa dipakai?" Karena pada dasarnya orang itu memang memiliki kecerdasan khusus. Nah, salah satu tanda orang-orang yang sukses itu, orang yang hebat, kata Abu Sufyan ini orang kafir Quraisy betul, orang yang membenci Islam, tetapi pikiran itu cerdas. Dia mengatakan kepada si Jamal, itulah mengapa, kata beliau, itulah mengapa kalau berpikir itu jangan pakai otak, gitu ya. Jangan pakai akal, tapi berpikir itu pakai hati. Berpikir itu pakai hati. Kira-kira kalau kita ditanya di saat ini, mayoritas kalau kita ditanya, kalau kita mikir itu pakai apa? Pakai otak kan? Mikir itu pakai otak, pakai akal. Nah, ternyata para ulama itu bersepakat kalau mikir itu nggak pakai otak, tapi berpikir itu pakai apa? Pakai hati. Sama halnya ketika Al-Quran menjelaskan, ya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ingatlah ketika seseorang itu berjalan di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini, fatakuna lahum qulubun, mereka itu punya hati, lahum qulub la ya'qiluna biha. Hatinya itu tidak mampu berpikir, berakal. Bayangkan, jadi hati itu ternyata yang mikir itu hati, bukan otak. Sumbernya itu dari mana? Dari hati. Dan ternyata setelah kita renungkan, pendidikan terbaik itu dimulai dari sini, dari hati yang bersih. Luqmanul Hakim bisa sukses itu memang dimulai dari sini. Orang bisa bijaksana itu bukan dari sininya, tapi dari hati.
tadi mengapa Luqmanul Hakim misalkan disuruh ataupun terbiasa menjaga makanan, menjaga lisannya, menjaga matanya, ya, kemudian menjaga kemaluannya, itu salah satunya untuk agar hatinya itu tidak banyak disibukkan. Dan pendidikan yang terbaik itu adalah dimulai ketika hati kita bersih. Ya. Makanya ketika Abu Sufyan mengatakan, "Hai Jamal, berpikirlah dengan apa? Dengan hati, jangan dengan pikiran." Jangan berpikir itu melalui hanya otak saja, tapi dimulai dari apa? Dari hati. Ya. Nah, itulah salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Nah, kemudian ini kita baru sedikit flashback tentang Luqman. Ya. Nah, ternyata Luqman itu dalam Al-Quran memang memiliki banyak keistimewaan ketika mendidik anak. Kalau yang pertama, Luqman diberi hikmah itu tentang kompetensi yang dimiliki oleh Luqman ataupun kita sebagai orang tua. Kemudian Luqman juga memiliki metodologi cara yang baik dalam dalam mendidik. Makanya caranya itu diungkapkan dengan wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya'idu itu dalam Quran kemarin sudah dijelaskan maknanya adalah peringatan, nasihat yang muncul dari hati. Jadi kalau kita sebagai orang tua menasihati anak ataupun mewasiati anak, memarahi anak, maka nasihat, wasiat dan marahnya itu harus berasal dari sini, dari hati. Kalaupun kita memandang anak kita salah, maka timbanglah kesalahan itu dengan hati kita. Karena kalau hanya mengandalkan pikiran akal kita, ketika kita melihat sesuatu biasanya sumbunya pendek. Sumbu pendek itu biasanya karena akalnya yang minim, yang pendek. Tapi kalau orang yang bijaksana, kesalahan anak sebesar apapun, dia akan memutuskan dan memberikan punishment ataupun iqabah hukuman itu yang bijaksana. Kan dimulai dari hati. Nah, itu salah satu salah satu metodologinya. Jadi caranya itu sebetulnya mulailah dari hati, bicaralah dari hati. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa Luqman itu ternyata memiliki konten ataupun materi didikan kepada anak-anaknya itu yang kaya. Jadi yang banyak, yang bagus. Nah, salah satunya apa? Bahwa Luqman itu wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Jadi panggilan dari hati ke hati itu memunculkan salah satu thariqahnya ataupun metodologinya, memanggil dengan panggilan yang baik. Saya kemarin membahas tentang ya bunayya. Apa bedanya ya bunayya dengan ya baniyya? Kan begitu kan? Kalau kita mengatakan ya bunayya dalam Quran itu maknanya ditasghir. Ditasghir itu untuk mengecilkan. Mengecilkan itu menandakan kedekatan. Mudah dirangkul, mudah digenggam, mudah diajak. Itu namanya isim tasghir. Berbeda dengan apa? Ya baniyya. Contohnya apa? Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniyya innallaha astafa. Ada kata ya baniyya. Yaqub ketika mewasiati kepada anak-anaknya itu menggunakan kata ya baniyya. Ya baniyya itu panggilan yang biasa, hai anak-anak, tidak memiliki banyak kedekatan. Karena saat itu Yakub ketika mengatakan kepada anak-anaknya bahwa anaknya itu kan banyak. Ada yang dia dekat dengan Allah, ada yang jauh dengan Allah. Kan begitu kan? Nah, karena anaknya Yakub itu ada berapa? 12 kan? Nah, jadi panggilan itu menggunakan ya baniyya. Nah, kalau ya bunayya itu litasghir. Ya, jadi menandakan kedekatan, penuh kasih sayang, penuh cinta. Nah, itu panggilan yang bisa kita lakukan ketika memanggil anak-anak kita. Jadi dengan panggilan penuh kasih sayang. Nah, kita masuk pada konten ya, ataupun materi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Sebetulnya apa sih ya, yang bisa kita ataupun materi pertama ataupun pendidikan yang paling pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita melihat nanti di rumah bisa dibaca ayatnya, ya. Bisa dibaca lagi tadabbur ayatnya.
Di ayat yang ke-13 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Jadi pendidikan yang paling pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah tentang keimanan. Mengabarkan kepada anak-anak kita tentang sesuatu yang gaib, bukan yang wujud. Kalau yang wujud itu udah perlu diajarin, tapi ajarkan kepada anak-anak kita yang dia tidak nampak secara kasat mata. Itu pendidikan yang paling pertama, keimanan. Karena kalau kita lihat keimanan, rukun iman yang ada dalam Islam, walaupun hakikatnya kalau kita ditanya rukun iman ada berapa? 6, kan gitu. Rukun iman ada 6. Kemudian ditanya berapa yang wujud dan berapa yang gaib. Walaupun pada hakikatnya semuanya wujud, kan gitu kan? Kita meyakini bahwasanya itu wujud semua. Tetapi kalau dilihat dari kasat mata, keimanan yang kita miliki dalam sanubari, ke-6-6-nya itu mayoritas gaib. Yang wujud itu hanya satu. Apa itu? Al-Quran. Allah, Rasul, kemudian malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, itu semuanya tidak nampak. Maka hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak adalah mengamalkan ataupun mengenalkan tentang sesuatu yang gaib. Karena begini, umumnya orang itu tidak beriman. Seperti misalkan di Eropa, mengapa mereka itu tidak beriman kepada Allah? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak bisa dipastikan wujudnya. Makanya mereka itu kalau beribadah harus ada wujudnya. Makanya dari dahulu yang namanya Tuhan bagi mereka itu harus ada wujudnya. Diwujudkan berbentuk sapi, diwujudkan berbentuk apa? Berbentuk gajah, diwujudkan berbentuk patung, berbentuk berhala, berbentuk salib. Itu semuanya harus diwujudkan. Itu Tuhan bagi mereka. Makanya muncul agama ateis, tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak bisa meyakini sesuatu itu dengan yang lain itu tidak bisa. Yang namanya keyakinan itu wajib dengan ain, dengan mata. Kalau kita yakin meyakini sesuatu itu harus nampak dan bisa diterjemahkan oleh mata kita. Nah itu yang namanya keyakinan bagi mereka. Tetapi kita Islam ya diajarkan bahwasanya keyakinan itu tidak hanya bisa diyakini ataupun diimani dengan apa? Dengan mata. Kalau seandainya kita meyakini hanya dengan mata, maka kita ini seperti orang-orang apa? Orang-orang Yahudi, seperti binatang. Coba kita lihat misalkan ayam, kemudian sapi, kambing. Mereka itu bisa mengimani apa yang mereka lihat. Gak mungkin dia meyakini sesuatu yang gaib, gak mungkin. Dia bisa memakan apa yang dia lihat. Gak mungkin dia menginginkan apa yang dia makan, tapi gak ada di depan matanya, gak mungkin. Ya. Pun sama mereka orang Yahudi itu gak bisa beriman itu karena mereka memang gak bisa mengimani yang gaib. Nah, sedangkan kita Islam diajarkan bahwasanya ada yang namanya ainul yakin. Keimanan yang dilahirkan dari mata. Kemudian ada yang namanya apa? Ilmul yakin. Keimanan yang dilahirkan dari apa? Dari apa? Ilmu, pengetahuan. Kita memang tidak melihat yang namanya neraka dan surga. Kita memang tidak bisa melihat malaikat. Tetapi kita diterangkan dalam Quran berbentuk ilmu bahwasanya malaikat, ya, kemudian Rasul itu wujud, itu ada dan itu kita yakini. Kemudian yang terakhir yang namanya hakul yakin dan itu semua dijelaskan dalam Quran surat Takatsur. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Semua dijelaskan. Ilmu yakin, hakul yakin. Kemudian apa hakul yakin? Hakul yakin itu adalah keyakinan yang ketika kita jalankan kita yakin dan kita rasakan. Itu namanya hakul yakin. Dan memang iman itu memiliki tanda. Ini harus diyakini, harus dipahami oleh kita. Kalau misalkan saya tanya, apa tanda iman bagi seorang perempuan? Tanda iman bagi seorang perempuan kira-kira apa? Yang paling dasar ya, untuk menandakan bahwa dia beriman atau tidak. Nah,
jilbab, hijab. Qul li azwajika, qul li apa? Qul ya nabi li azwajika wa nisaika wa nisa'il mu'minin ayyudnina an jalabibihin. Jadi Rasul itu memerintahkan kepada para perempuan, istri-istrinya, kemudian saudari-saudarinya, kemudian seluruh perempuan muslimah, ya, itu senantiasa menjaga hijabnya, karena itu adalah tanda keimanan yang paling dasar bagi apa? Bagi seorang perempuan. Makanya tidak mungkin ada orang perempuan yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak berjilbab. Nah, kira-kira bagaimana? Berarti imannya itu hanya diwujudkan dari lisannya saja, tidak diyakini dan diamalkan. Karena hakikatnya iman itu wajib melahirkan amal. Ingat, iman itu wajib melahirkan amal. Contoh kita misalkan, ini sebetulnya sangat mudah, ya, sangat mudah untuk kita memahami bahwasanya iman itu wajib melahirkan amal. Kenapa? Contoh misalkan, kalau kita dulu mengenal ada fenomena, kebetulan ada fenomena di Jakarta itu ada 212, ya kan? 212 karena sebentar lagi ada 2 Desember bulan 12 tanggal 2 Desember 212. Kita dulu seluruh umat Islam di seluruh penjuru negeri Indonesia itu berbondong-bondong pergi ke Monas. Pertanyaannya, kenapa itu bisa tergerak? Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya di sana ada apa? Penistaan agama, kan begitu kan? Bahwasanya di sana di Jakarta itu ada pelecehan terhadap agama. Ya, tentang surah Al-Maidah, kan begitu kan? Tentang surah Al-Maidah ayat 57, kan begitu? Itu keyakinan yang kita yakini. Kemudian karena keyakinan itu terpatri dalam sanubari kita, kemudian diyakini dalam hati kita, dan terlahirlah gerakan berbondong-bondong, kan? Sampai apa? Sampai kumpul akhirnya berjuta-juta di Monas. Sama halnya dulu ketika di tahun 2008 di Jerman itu ada satu fenomena, perempuan-perempuan di Jerman itu mereka mulai tertarik dengan dunia Islam, karena mereka meyakini bahwasanya kesetaraan gender itu tidak sepenuhnya benar, misalnya karena di Jerman itu laki-laki dan perempuan nilainya sama. Tetapi Islam memandang bahwasanya Islam memuliakan perempuan tetapi tidak merendahkan laki-laki. Nah, akhirnya dengan konsep itu yang ditawarkan oleh Islam, banyak perempuan-perempuan Jerman itu tertarik. Dan akhirnya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Sampai suatu ketika ada perkumpulan seminar terjadi dalam satu majelis, ya, dihadiri oleh ribuan orang, dan itu semua perempuan Jerman dan semuanya Muslim. Suatu ketika ada orang-orang yang dia menolak dengan konsep itu. Dia khawatir kalau seandainya nanti Islam merajalela di Jerman, itu akan mempengaruhi banyak perempuan. Sampai akhirnya perempuan-perempuan yang meyakini kekhawatiran tadi itu masuk ke dalam ruangan, kemudian menanggalkan semua pakaian. Artinya nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai dalaman, semua telanjang, lari-lari biar teriak-teriak bawa benang. Itu di tahun 2008 dahulu. Pertanyaannya, kenapa mereka itu bisa rela menanggalkan semua pakaian? Kenapa? Karena ada satu keyakinan dalam diri bahwasanya Islam itu salah. Keyakinannya melahirkan perbuatan. Pun sama kita orang Muslim, laki-laki, orang mukmin meyakini bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kemudian muncul pertanyaan, apa tanda keyakinan keimanan bagi seorang laki-laki? Kalau tadi perempuan kan. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana tanda keimanan bagi seorang laki-laki? Salat di masjid. Salat di masjid luar biasa, ya. Kenapa salat di masjid? Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana. Nah, jadi itu sebetulnya konsep keimanan yang paling dasar. Jadi kita sebagai mukmin, sebagai muslim mengatakan kita beriman kepada Allah.
tapi kita tidak melahirkan amal. Ada panggilan hayya 'alas shalah misalkan, kita tergerus, kita tidak merasa terpanggil, tidak tergerak hatinya untuk hadir ke masjid, maka bisa dipastikan iman kita itu hanya sebatas dari mana? Lisan. Karena hakikat iman itu melahirkan amal. Dan itu pendidikan yang paling dasar yang harus kita kenalkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita tentang keimanan, meyakini sesuatu yang gaib, meyakini sesuatu yang gaib. Walaupun memang susah untuk mentafsirkan sesuatu yang gaib, tapi memang harus kita ajarkan. Dan kita harus sepakat bahwasanya kita ini bisa mengimani yang gaib, kan gitu kan? Contoh misalkan, tanya, ini kalau saya tanya dan bapak-bapak semuanya tahu bahwa usia saya dengan usia bapak-bapak semua yang ada di sini itu usianya sama, betul atau tidak? Usianya sama secara ruh. Ya. Yang membedakan usia saya dan usia bapak-bapak semua itu bukan usia ruh, tetapi usia apa? Usia jasad. Karena dasarnya kita ini dahulu sebelum dilahirkan kita ini dikumpulkan oleh Allah dan semuanya kita menyadari dan sudah ada kita semuanya ketika hidup di alam ruh. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita serentak menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Atas muncul pertanyaan, kenapa kok bisa kita yakin, kita percaya? Bagaimana kita meyakininya? Akhirnya saya balik pertanyaannya. Kalau begitu, kita kalau seandainya gak yakin pernah hidup di alam ruh, muncul saya bertanya, kira-kira kita pernah merasakan nggak yang namanya hidup di alam rahim? Ada yang masih ingat hidup di alam rahim? Tidak ada yang ingat. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa kita bisa yakin? Kenapa kita bisa yakin bahwa kita pernah hidup di alam rahim? Karena melihat perempuan hamil, ya kan? Dan kita yakin itu semua. Artinya kita tidak pernah merasakan kehidupan sebelumnya. Pun demikian juga nanti kelak di akhirat. Semuanya nanti kita akan dihisab. Kita mungkin nggak memikirkan tentang kehidupan di dunia sekarang. Ya. Dahulu mungkin di dunia kita pakai baju malu, udah lupa kita. Kita dibangkitkan, ya, dan usia kita sama semua. Nah, pertanyaannya, kenapa kita yakin dengan sesuatu yang gaib? Karena itu yang namanya ilmu yakin. Keimanan itu tidak hanya bisa diwujudkan dengan apa? Dengan ainul yakin, dengan mata saja. Tetapi ada juga yang namanya apa? Ilmu yakin. Contoh terakhir sebelum saya tutup. Ini cara mudah untuk menggambarkan tentang keimanan. Dan kita harus betul-betul memahami kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena begini, anak-anak kita ini cenderung itu takut kalau dipantengin. Betul nggak? Anak-anak kita, termasuk kadang-kadang kita. Kadang-kadang kita ini kalau ada panteng itu takut. Kita kalau lagi maksiat, pengennya dilihatin apa pengennya sembunyi-sembunyi. Pengennya dilihatin apa ada orang apa gak ada orang. Pasti gak ada orang kan begitu. Pengennya sembunyi-sembunyi. Itu naluri manusia. Makanya wasiat yang paling pertama itu masalah keimanan. Tanamkan, hei ingat. Kalau seandainya kamu dimanapun ada, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kemudian di ayat berikutnya di surah Yusuf, kalau seandainya kita bersembunyi dimanapun, ya, di bawah batu, di tempat kegelapan, ingat ada yang memperhatikan. Dan ternyata sekarang itu banyak manusia melakukan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena nggak punya rasa takut. Sedangkan rasa takut yang pertama itu harus kita tanamkan tentang ketakutan kita terhadap yang gaib, yang tidak ada. Bukan sama setan, karena setan itu tidak ada. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang melihat kita. Dan itu harus tanamkan. Coba anak-anak kita, kalau ditanya takut gak sama Allah, hanya takut dari lisan. Karena kalau dia mengatakan takut dengan Allah, pasti dia menjaga. Tidak mungkin maksiat, tidak mungkin ninggalin sholat, kan gitu kan? Tidak mungkin dia misalkan
mabuk-mabukan, main judi. Kenapa? Kalau seandainya dia tetap minum-minuman, mabuk-mabukan, main judi, ninggalin sholat, tadinya dia tidak takut sama Allah. Makanya tanamkan tentang sesuatu yang baik. Mudahnya memahami yang baik itu begini. Saya misalkan hendak pergi ke Bandung, ya kan? Hendak pergi ke Bandung. Kalau saya pergi ke Bandung, itu alternatif jalan itu banyak. Kemudian ketika di perjalanan saya misalkan dengar radio. Ketika di tol Karawang, saya setel radio, ada informasi bahwasanya di KM 80 terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan sampai diperkirakan 24 jam. Muncul pertanyaan, yang saya lakukan meyakini berita atau saya ini bohong? Ini cuma berita. Saya belum yakin dan saya belum lihat. Lurus aja, tetap di jalan tol. Kira-kira pilihan saya gimana? Dua-duanya bisa kan? Bisa saya putuskan lurus terus di jalan tol, bisa juga saya jalan alternatif. Informasi itu datang dari berita dan kita tidak nampak dan saya nggak dengar dan saya nggak lihat. Itu hanya di radio. Akhirnya saya putuskan Bismillah, karena saya nggak lihat, saya nggak yakin. Saya teruskan sampai di KM 80, ternyata benar ada kejadian 24 jam misalkan saya dipelak di sana, ya. Macet di sana. Pertanyaannya, rugi nggak saya? Kerugian itu disebabkan karena apa? Karena saya tidak meyakini tentang yang namanya ilmu yakin. Kalau hanya dibatasi keyakinan dan pandangan, rugi saya. Dan itu yang terjadi dengan siapa? Dengan mereka orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwasanya gak mungkin Allah itu ada. Gak kelihatan kok. Oke, sekarang silahkan kalau gak percaya, imani apa yang Anda yakini. Gak percaya sama Allah, monggo silahkan. Jalanlah dia sampai dia wafat dan kelak nanti dibangkitkan di hari kiamat. Kira-kira ini selama gak? Dan itulah yang terjadi ketika kita berbicara tentang keimanan. Kalau ada informasi tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang apapun itu, keyakinan kita kalau sampai kita meyakini itu benar, maka itu adalah hak. Dan namanya hakul yakin. Nah, itulah salah satu hikmah pendidikan kontennya. Tadi kompetensinya sudah, metodologinya sudah, kontennya sekarang sudah. Dan itu konten yang paling pertama di ayat yang ke-13 tentang syirik, ya, keimanan kepada Allah. Kalau syirik itu mempersekutukan Allah, kalau iman itu mempercayai Allah. Dan itu nanti dijelaskan tentang ayat yang ke-14-nya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Itu panjang sekali. Itu sampai ke ayat yang ke-21 dan itu berbicara tentang materi apa saja yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini menjadi PR kita sebagai orang tua. Lanjutannya monggo nanti dikaji lagi ya oleh bapak semuanya. Ini PR bersama kita ya. Ini kalau sampai nama saya nanti nggak selesai karena butuh part banyak. Saya itu kalau nyampein tentang tafsir itu kebetulan di pesantren Darul Fikri menjelaskan tentang kisah Luqman dari ayat ke-12 sampai ke-21 itu butuh 22 pertemuan. Mengulik ataupun mengupas tentang pendidikan Luqman. Itu baru Luqman, ya. Belum kita membahas tentang keluarga Adam, keluarga siapa? Keluarganya Imran, keluarganya Ibrahim dan keluarga yang lain. Makanya kalau saya sampaikan di sini semua butuh waktu yang panjang. Makanya ini kerjasama nanti dengan bapak-bapak semuanya. Pulang dari sini bisa buka tafsirnya. HP yang digunakan itu sekali-kali sekarang kita gunakan untuk mencari tentang konsep pendidikan Luqman dalam Quran. Apa aja qaul hikmahnya, apa aja materi-materi yang disampaikan oleh Luqman. Di situ dijelaskan secara rinci dan detail. Makanya saya sampaikan pertama tentang kisah Luqman supaya nanti kita bisa mengambil hikmah dan kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam mendidik anak-anak kita dan cucu-cucu kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila materinya ini belum tuntas ya. Nanti mungkin PRDKM silahkan mengkaji oleh PRDKM ya. Jadi demikian kalau
mohon maaf bila nanti ada misalkan pertanyaan, saya kasih pertanyaan, monggo silakan bila ada yang masih penasaran ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.